Shalom Bapak Ibu, kemarin kita sudah belajar tentang new normal life. Kita perlu mempraktekkan gaya hidup mengucap syukur, karena dalam ucapan syukur ada mujizat dan tuntunan Tuhan. New normal life adalah sebuah kebiasaan yang baru karena adanya COVID-19. Sebelumnya tidak biasa atau familiar, yang kemudian dijadikan standar dan dipaksa untuk beralih mengikuti prosedur apa saja yang kita lakukan dengan cara digital. Kita semua wajib menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan beragam peraturan lainnya. Semua terasa aneh, asing, dan benar-benar berbeda dirasakan oleh banyak orang. Yang pertama, dalam jangka pendek, kita akan melihat bahwa ide bekerja di rumah dan anak-anak kita belajar dari rumah ini memberikan tekanan bagi banyak orang secara global. Peningkatan cybercrime atau kejahatan siber ini akan terjadi juga di sisi yang lain. Orang yang tidak familiar dengan teknologi pun bisa jadi korban penipuan kalau sudah tidak menguasai hal ini. Di sisi yang lain, teknologi membantu, mempermudah. Dan pokoknya ke depan kita akan lihat ada banyak aplikasi-aplikasi yang diluncurkan untuk memantau kondisi kesehatan. Yang kedua, jangka menengahnya adalah jika sebelumnya ada tekanan dalam menjalankan work from home, kini orang-orang mulai terbiasa. Saya secara pribadi juga mulai mau nggak mau, suka nggak suka, mulai terbiasa. Bukan lagi jadi pemandangan yang aneh nanti orang pergi ke kantor hanya 2-3 kali dalam seminggu dan jumlah jam kerja akan menurun drastis. Dan melihat ke sana ada tanda-tanda yang kita memang sudah berada pada fase ini. Jangka panjang, orang mulai sadar dengan digitalisasi yang dipercepat. Jadi kebutuhan koneksi yang cepat, banyak orang mulai investasi dengan yang namanya bukan hanya 3G, 4G, 5G, mungkin akan terus berkembang kita lihat ke depan. Jadi interaksi sosial, shopping yang akan lebih efisien dengan teknologi semakin dekat dengan kita. Lebih jauhnya kita akan lihat bagaimana nanti ke depan era teknologi ini. Tetapi yang pasti di balik semuanya ini, saya mau katakan bahwa sistem dunia ini sedang beralih kepada sebuah sistem yang baru, di mana jalan daripada antikris akan segera muncul, karena dia akan menguasai sistem ekonomi, sistem peradaban ini untuk semua orang dipaksa masuk dengan sistem ini. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi new normal life ini? Saya mau katakan yang kedua adalah Bapak Ibu, kita perlu hidup bijaksana. Efesus 5 ayat 15-17 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kemajuan teknologi ada positif, ada negatif. Alkitab sudah menubuatkan hari-hari ini akan semakin sulit dan sukar. Hari-hari ini akan menjadi jahat, dan kita menyikapi new normal life ini, kita perlu menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar bijak, berhikmat. Yang penting di sini adalah hikmat, katanya dalam kitab Wahyu. Dan ternyata ujung-ujungnya bilangan itu adalah 666, sistem antikris. Yang penting di sini ialah hikmat. Jadi saya mau dorong kita, Bapak Ibu, kita menjadi bijaksana. Dalam apa? Dalam soal waktu. Kita harus bijaksana. Jangan sia-siakan waktu kita. Jangan buang-buang waktu kita. Kita menjadi bijaksana untuk mengatur keuangan kita, memanfaatkan hidup kita. Karena kita ada di dunia ini bukan untuk kita, bukan tentang kita, tetapi tentang Allah. Kalau Bapak Ibu pelajari, hikmat itu ternyata ada 4 bagian. Dalam Yakobus pasal 3 ayat 13-18 dikatakan begini, siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas. Jadi ada hikmat yang datang dari atas. Dan kalau kita tidak memperhatikan hal ini, kita bisa terjebak dengan hikmat yang lain. Karena ayat ini dilanjutkan, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan
dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang datang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi hikmat kita, Bapak Ibu, ternyata hikmat itu ada 4 sumbernya. Yang pertama dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan, dan yang benar adalah hikmat kita harus lahir dari atas, dari Tuhan. Jadi dalam situasi seperti ini, biarlah hikmat, kebijaksanaan yang ada dalam hidup kita tidak lahir dari nafsu manusia. Makanya ketika situasi yang tidak normal sebenarnya menjadi normal ini, banyak orang secara tidak sadar menjadi tertekan dan dia mengeluarkan kata-kata, dia mulai mencari jalan keluar. Hikmat manusianya mulai bekerja, dicampur dengan hikmat dunia. Lalu hikmat setan ikut nyelusup masuk, timbul apa? Timbul kepentingan diri sendiri, timbul perpecahan. Sama seperti yang terjadi sekarang. Bantuan-bantuan sosial yang harusnya diterima oleh masyarakat miskin, mereka harusnya menerima 600. Hikmat setan-setan campur dengan hikmat manusia, hikmat dunia. Mereka menggunakan kepintaran mereka, Bapak Ibu, untuk apa? Untuk mengambil uang masyarakat itu. Sehingga ada yang terima cuma 200.000, 130.000. Betapa jahatnya. Makanya kita harus bisa membedakan hikmat yang kita punya ini, kepintaran yang kita punya ini datangnya dari mana. Kalau dia ujung-ujungnya perpecahan, bikin tidak damai sejahtera, itu bukan hikmat dari atas. Karena hikmat dari atas itu peramah, pendamai, murni. Bagaimana kita bisa memiliki hikmat Tuhan? Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kebijaksanaan atau hikmat yang datang dari atas itu, Bapak Ibu, lahir dari apa? Dalam Matius pasal 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi dalam situasi new normal life ini, kita perlu memiliki hikmat yang diumpamakan seperti rumah yang diterjang oleh angin, banjir, dan hujan. Rumah atau kehidupan atau iman kita tidak roboh karena kita menjadi orang yang bijaksana. Dan kebijaksanaan dari Tuhan datangnya adalah lewat sebuah proses ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jadi kalau kita hanya mendengar dan tidak melakukannya, kita adalah orang yang bodoh, orang yang tidak berhikmat. Sehingga ketika air banjir datang, kehidupan kita bisa hancur. Berapa banyak orang hari ini frustasi, depresi, bunuh diri, kehilangan jati diri, menjadi orang yang aneh. Kenapa? Karena ternyata dia hikmatnya bukan hikmat yang membuat dia menjadi kokoh menghadapi segala sesuatu. Itu sebabnya kebijaksanaan yang datang dari atas, dari Tuhan, lahir dari menghidupi firman Tuhan. Orang yang mendengar firman dan melakukan, dia adalah orang yang bijaksana, yang menggali dalam-dalam untuk membangun fondasi hidupnya. Maksudnya apa? Dia mulai menggantikan semua kebenaran manusia, kebenaran dunia, hikmat-hikmat yang bukan dari Tuhan, dibongkar dan digantikan dengan kebenaran Tuhan. Karenanya firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa seperti dunia ini, berubahlah kamu oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu bisa mengerti kehendak Allah mana yang baik, berkenan, dan sempurna. Kita bisa memahami hikmat Tuhan dan kita tahu bagaimana mengaplikasikan hidup kita di tengah situasi ini. Ada tuntunan Tuhan ketika kapan? Ketika kita berubah, mau berubah paradigma kita. Berubahlah kamu oleh pembaharuan budimu. Kita mulai belajar berani membongkar, membuang semua hal yang bukan kebenaran Tuhan. Kalau saya mau bangun rumah 5 tingkat, maka rumah saya harus dirobohkan. Walaupun sudah cantik, sudah bagus, fondasinya harus dibongkar semuanya. Saya berdoa, biarlah kita menjadi orang yang bijaksana di tengah situasi new normal life ini, sehingga kita bisa berkata, welcome new normal life. Kita bisa hadapi semua situasi yang aneh, asing, tidak biasa, tetapi dengan tuntunan dan hikmat Tuhan, kita akan tetap menjadi kokoh dan kuat seperti rumah yang dibangun di atas batu, sehingga ketika datang gelombang banjir, rumah kehidupan kita tetap kokoh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.